Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi. Baik, di video ini saya akan menjelaskan yang pertama itu pengertian kesulitan belajar, yang kedua macam-macam kesulitan belajar untuk belajar, yang ketiga mendiagnostik kesulitan belajar, dan yang keempat yaitu pengertian stimulus learning variable. Baik, diagnostik itu sendiri menurut Angelina dan CVNI yaitu berguna untuk mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi seorang siswa, termasuk kesalahpahaman konsep. Nah, kemudian menurut Mardapi, kesulitan belajar yaitu hasil tes ini mempengaruhi informasi tentang konsep-konsep yang belum dipahami oleh siswa tersebut. Nah, dari hasil analisis itu, maka dapat kita ketahui kelemahan-kelemahan siswa dan macam-macam kesulitan belajar yaitu non-verbal learning disability atau NLD adalah ketidakmampuan seseorang yang mengacu pada gejala di mana anak tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajar di bawahnya potensi intelektual. Nah, ciri-cirinya yaitu daya ingatannya terbatas atau relatif kurang membaik. Kemudian yang kedua, sering melakukan kesalahan yang konsisten dalam mengerjakan dan mengeja dan membaca. Kemudian yang ketiga itu lambat mempelajari hubungan antara huruf dengan bunyi pengucapannya. Yang keempat, bingung dengan operasionalisasi atau tanda-tanda dalam pembelajaran matematika. Dan yang kelima yaitu sulit dalam mempelajari keterampilan baru, terutama yang membutuhkan daya ingat yang kuat. Kemudian yang keenam, influence, yaitu bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Yang keempat, sulit berkonsentrasi. Kemudian yang kedua yaitu undurifair, jauh lebih kompleks dibanding dengan potensi kurang. Konsep undurifair ini berhubungan dengan kemampuan yang dimiliki seseorang. Kemudian kondisi kesulitan belajar siswa yang tidak bisa memecahkan berbagai persoalan, misalnya mata pelajaran matematika yang sedang ia hadapi, contohnya seperti operasi hitung, membentuk bangunan dasar atau ruang, mengenal warna, dan masih banyak lagi. Biasanya gejala sudah bisa dideteksi sejak anak-anak berada. Jadi, jika ada salah satu indeksnya, orang tua disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli psikologi terdekat. Kemudian yang ketiga yaitu slow learner adalah siswa lambat dalam proses pembelajaran. Siswa ia membutuhkan waktu yang relatif cukup lama dibanding sekelompok siswa lain dan memiliki taraf potensial intelektual yang sama. Anak slow learner secara fisik dan bergaul tidak menunjukkan perbedaan dengan anak-anak normal. Seperti ciri-cirinya, yang pertama yaitu perhatian dan konsentrasinya singkat, reaksinya lambat, kemampuannya terbatas untuk mengerjakan hal-hal yang abstrak dan menyimpulkan. Yang ketiga yaitu kelambatan dalam menghubungkan dan mewujudkan ide dengan kata-kata. Dan yang keempat, gagal mengenal unsur dalam situasi baru. Yang kelima yaitu belajarnya lambat dan mudah dilupa, berpandangan sempit. Kemudian selanjutnya tidak mampu menganalisa atau memecahkan suatu masalah. Dan langkah-langkah dalam mendiagnosis kesulitan belajar itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpan siswa tersebut dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa, khususnya bagi siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar.
tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal atau hal yang tidak diketahui oleh guru kepada keluarga yang mungkin menimbulkan untuk mengalami kesulitan belajar di sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu atau yang keempat, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat dan kesulitan belajar yang siswa alami dan memberikan seperti tes kemampuan intelligence atau yang biasa kita sebut tes IQ, khususnya kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar. Stimulus atau learning variables. Nah, stimulus adalah suatu proses pengolahan dalam sistem pembelajaran melalui cara yang aktif menuju belajar yang kreativitas. Kemampuan belajar kreativitas merupakan tujuan akhir dari belajar yang aktif. Untuk mencapai hal yang tersebut, kegiatan pembelajaran dirancang sedemikian rupa agar bermakna bagi siswa dan anak didik. Nah, peran peserta didik dan guru dalam konteks belajar kreativitas menjadi sangat penting. Berdasarkan uraian tersebut, siswa dan guru sama-sama berperan aktif agar stimulus memiliki bentuk munculnya kreativitas dalam belajar. Siswa yaitu mampu mengelola, merancang, dan melaksanakan kegiatan belajar yang bermakna dan penjelasan. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai pengertian diagnostik kesulitan belajar, macam-macam kesulitan belajar, langkah-langkah kesulitan belajar, dan pengertian stimulus. Nah, semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.